Shalom, selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk segala berkat kemurahan-Mu, perlindungan-Mu dari malam hingga pagi hari ini. Kembali pada saat ini kami boleh bangun dengan kekuatan, kesehatan, dan berkat Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang indah ini. Kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi setiap kami dan berikan kami pengertian untuk kami dapat memahami akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Wahyu 13 ayat yang ke-17. Tertulis demikian. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, adanya peraturan untuk menunjukkan bukti vaksinasi kalau kita mau masuk mal, makan di restoran, atau melakukan perjalanan jarak jauh. Setidaknya menjadi sebuah gambaran kecil yang membuat kita bisa mengerti tentang bagaimana nanti keadaan di masa antikristus berkuasa. Saat pemerintahan antikristus, yang diperlukan bukanlah bukti vaksinasi, melainkan bukti kepemilikan tanda yang disebut dalam ayat ini sebagai nama binatang atau bilangan namanya. Tidak akan diperlukan lagi aplikasi apapun, karena tanda itu ada pada tubuh kita, bukan pada handphone atau surat. Kembali kita baca Wahyu 13 ayat 17. Di sini dikatakan, dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Untuk membuat semua orang tunduk terhadap pemerintahan antikristus, maka tanda itu akan dikaitkan dengan sistem ekonomi secara global. Mereka yang menolak tanda ini secara otomatis terputus dari kegiatan ekonomi. Keadaan di masa 3,5 tahun pemerintahan antikristus itu akan menjadi masa yang sangat sulit bagi orang-orang yang tidak memiliki tanda. Orang-orang yang tertinggal dan hidup pada masa itu akan mengalami tantangan yang besar dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun demikian, sebagian orang akan dapat bertahan. Teknologi modern yang ada sekarang ini dan yang akan muncul di masa depan akan berkontribusi untuk mengawasi ekonomi dunia di bawah pemerintahan antikristus. Tanda antikristus itu sendiri akan disatukan ke dalam sistem jual beli tanpa uang tunai. Dan adanya tanda ini yang didukung dengan teknologi akan memudahkan pelacakan keberadaan dan peredaran barang dan jasa yang diperjualbelikan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau pada saat pandemi ini kita mengeluh dengan berbagai pembatasan yang ada, maka dapat kita bayangkan betapa lebih sulitnya lagi keadaan di saat pemerintahan antikristus itu berlangsung di masa nanti. Bayangkan bila kita tidak dapat menjual atau membeli apapun, kita terkucilkan dari sistem ekonomi dunia dan berada di bawah ancaman maut karena iman kita. Meresponi firman Tuhan pada saat ini, apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama adalah persiapkan selalu diri kita secara jasmani dan rohani. Segala sesuatu akan berlalu. Langit dan bumi ini akan lenyap. Apa yang sekarang ada, suatu saat tidak akan ada lagi. Apabila hal ini akan menjadi demikian, maka sudah semestinya kita selalu bersiap diri, baik jasmani dan terlebih secara rohani. Latih diri kita untuk selalu beribadah dengan mentaati firman Tuhan dalam keseharian kita, mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Yang kedua, saudara, jangan mencintai dunia ini. Semuanya akan digoncangkan, agar tinggal yang tidak tergoncangkan. Perlu kita cek diri kita pribadi. Apakah kita lebih mencintai dunia ini dengan segala isinya? Ataukah kita lebih mencintai Tuhan? Kalau kita masih cinta dunia, mari berubah saudara.
miliki cinta mula-mula kepada Tuhan, dan terus tambahkan cinta kasih kita kepada Tuhan semakin dalam, di mana kita mau berkorban bagi Tuhan hingga nyawa sekalipun. Yang ketiga, saudara, tetaplah penuh dengan damai sejahtera. Dalam Yohanes 14 ayat 27 terdapat janji damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita. Dan di bagian akhir ayat ini Tuhan Yesus berkata, "Janganlah gelisah dan gentar hatimu." Sekalipun semua itu terjadi, tetaplah tenang dan tinggal dalam damai sejahtera Tuhan. Roh Kudus akan menolong dan menguatkan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, bersiaplah selalu. Semua tanda-tanda yang ada sekarang ini semakin memperjelas keadaan yang akan terjadi di masa depan. Tuhan Yesus selalu beserta kita sampai kepada akhir zaman, dan Dia akan meluputkan kita dari kesengsaraan yang besar. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Mengajar kami untuk kami selalu mempersiapkan diri kami, dan agar kami tidak mencintai dunia ini, tapi mencintai Engkau ya Tuhan dengan segenap hati kami. Tolong kami ya Tuhan, penuhi kami selalu dengan damai sejahtera-Mu. Pimpin kami Roh Kudus supaya kehidupan kami senantiasa berkenan di hadapan-Mu. Kami hidup dalam anugerah-Mu, dan oleh kasih karunia-Mu kami dimampukan untuk selalu hidup benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami menyadari bahwa segala sesuatunya akan berlalu, namun Engkau tetap ada, dan Engkau memberikan kehidupan yang kekal kepada setiap orang yang percaya kepadamu. Terima kasih untuk firman-Mu. Meteraikan terus ya Tuhan firman-Mu dalam hati kami, agar kami senantiasa hidup di dalamnya, dan firman-Mu itu berbuah-buah dalam hidup kami. Lindungi kami Tuhan di sepanjang hari ini. Pimpin kami dalam segala aktivitas kami. Biarlah semua yang kami lakukan menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit, agar Tuhan jamah dan sembuhkan. Berikan kesehatan dan kekuatan yang sempurna. Bagi yang terikat terbelenggu dosa dan kuasa kegelapan, lepaskan mereka ya Tuhan, dan berikan kemenangan, kemerdekaan di dalam Tuhan. Bagi yang sedang dalam pergumulan masalah, kami berdoa agar Tuhan berikan jalan keluar dan nyatakan kuasa mujizat-Mu dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.